main gila sama perempuan ini? Udah, kamu ngapain sih kesini? Kayak kamu itu laki-laki penipu. Yang aku ngomong. Dewi, cukup. Aku bakal aduin ini ke bapak. Kakak nggak cinta sama Mas Arfan. Nggak usah main belakang sama penipu itu. Yang suatu hari nanti kakak bakal nyesel sama pilihan kakak ini. Buat apa kamu mempertahankan perempuan seperti Dinda? Jelas-jelas dia mengkhianati kamu. Kita pergi dari sini. Mas Arfan. Kamu sudah mencoreng nama bapak. Ma, Dewi. Kak, maaf kak. Maafin Sari, Bu. Tolong terima Sari lagi, Bu. Sari, Bu. Ya, ini singkong enak banget. Enak ya? Cobain ya. Enak banget. Kamu cobain ini nggak? Reza, bayar utang lo, ha? Bisa-bisanya lo mangkir. Cepat bayar sini. Jangan ngomong utang di sini dong, Bang. Saya mau dibawa kemana nih, Bang? Bang, jangan dong, Bang. Saya Bang. Saya bayar nggak? Ayo, Bang. Ayo, Bang. Lepasin. Stop. Jangan sakitin pacar saya. Lepasin pacar saya. Pacar lo punya utang, lo pernah bayar? Berapa utangnya biar saya yang bayar? Gua pegang omongan lo, ha? Kalau mangkir lagi, pacar lo ini habis. Paham kalian, ha? Iya, Bang, ya. Kamu itu berutang apa lagi sih? Bulan lalu aku itu baru bayarin utang kamu loh. Kamu tuh gak ngerti banget sih. Aku nih baru belajar buka bisnis, terus aku gagal. Makanya aku berutang. Emang kamu pikir aku berutang tuh buat apa coba? Kamu gak usah mikir yang macam-macam deh. Jangan kamu gak percaya sama aku. Aku kan gak tahu apa-apa soal bisnis ini. Kamu gak pernah cerita sama aku. Terus aku mau ngapain lagi coba? Aku tuh buka usaha itu buat kamu juga. Nanti kalau usaha aku udah maju, lancar, terus uangnya banyak, untungnya banyak, aku bisa nikahin kamu secepatnya. Tadi kamu mau bayarin utang aku dulu kan? Iya sayang, aku akan bayarin hutang kamu. Besok aku akan pinjam uang sama atasan aku ya. Makasih banyak ya sayang. Kamu tuh penyelamat hidup aku sayang. Kasih ya sayang. Sama-sama sayang. Sakit banget tadi perut aku. Yang mana? Perut Yang mana aku sayang? sayang. Tonjok Ini, tadi ya. ini. Ini kamu yakin? Mau minjem lagi? Butuh berapa sih? Saya perlu 3 juta, tapi saya butuhnya sekarang mas. Tolong bilang ke bos mas. Ya kalau sekarang nggak mungkin lah, karena ada prosedurnya. Tapi kalau kebutuhan kamu mendesak, biar aku aja yang minjemin. Gimana? Makasih ya mas. Ya. Ini sayang, uang 3 jutanya untuk lunasin utang-utang kamu. Sayang makasih banget ya. Makasih banget. Aku tuh gak tahu nih hidup aku kayak mana kalau misalnya gak ada kamu. Iya sayang, sama-sama ya. Aku juga senang bisa bantu kamu. Tapi aku mohon kamu jangan utang-utang lagi ya. Mendingan kamu kerja yang benar dan mudah-mudahan kerjaan kamu dilancarkan. Ya. Oh iya sayang, kita kan udah 2 tahun bersama. Bapak nanya kapan kita nikah. Sayang, aku pasti bakal nikahin kamu. Gak ada wanita lain di hidup aku, cuma kamu yang aku cintai. Aku juga cinta sama kamu sayang. Aku mau kita selalu bersama. Ternyata Sari udah punya pacar. Kau udah pulang? Kamu mau kakak bantuin? Nggak apa-apa kak, aku bisa sendiri. Ya udah. Sari, Kak. Bapak. Bapak mau minta tolong kamu ke apotek nggak apa-apa ya? Stok obat Bapak habis. Ya hati-hati ya kak. Iya. Kalau gitu Sari jalan dulu ya Pak. Oh ya pak. Dewi mau masuk ke dalam benerin ini. Aku kan cinta sama kamu. Apaan ini? Siapa cewek ini? Mau ngasih kalung ke dia? Cewek kayak gini, masih aja kamu deketin. Sekarang kamu pilih dia atau aku mas? Maksud kamu apa yang ngomong kayak gini? Kamu main gila sama perempuan ini? Udah, kamu ngapain sih kesini? Bikin ribet aja kamu. Udah, mending kamu pergi dari sini. Aku tuh cintanya sama Intan. Selama ini kamu pinjam uang aku buat bayar semua utang-utang kamu. Kamu keterlaluan ya mas. Terus kamu bilang kamu mau nikahin aku, semua itu bohong. Udah. Kamu tuh gak usah teriak-teriak ya. Bikin malu aja kamu. Tuh, lagian siapa maksa kamu buat ngasih uang ke aku? Siapa coba? Bener-bener tega ya. Kamu tega. Ya ampun kak. Kamu kenapa nangis kak? Mas Riza deh. Mas Riza itu tega banget ngeduain kakak. Kakak gak nyangka dia itu cuma manfaatin kakak aja selama ini. Padahal pengorbanan kakak itu udah banyak buat dia. Tapi ternyata dia tega. Terlaluan banget sih dia. Kakak gak bisa hidup tanpa dia. Laki-laki kayak gitu tuh gak pantas mendapatkan cinta kakak. Kakak tuh harusnya bersyukur. Semua kebusukannya tuh kebongkar sebelum nikah sama kakak. Coba kalau udah nikah sama kakak. Iya kan kak? Udah ya kakak jangan nangis.
Mas, buka pintunya, ini aku. Mas Riza, sayang, buka pintunya. Mbak, Ya Mas. orangnya udah pindah, Mbak. Waktu itu pindahnya juga buru-buru. Gak bilang sih. Kasih. Jangan bilang kamu habis menemui laki-laki penyundang itu ya. Sari itu harus bicara sama Riza. Sari yakin kok dia itu cuma dimanfaatin sama perempuan itu. Sari juga tahu pasti dia itu masih mencintai Sari, Pak. Dengan apa yang dia perlakukan sama kamu? Kamu bilang cintai. Dia belum jadi suami kamu, dia udah injak-injak kamu. Dia tidak akan bisa bahagiakan kamu. Sudah saatnya kamu cari laki-laki lain yang ibadahnya lebih baik. Sudah mapan, ada pekerjaan bagus. Insya Allah dia akan bertanggung jawab dan akan jadi suami kamu yang baik. Tapi Pak, Sari itu... Sampai kapanpun Bapak tidak akan pernah izinkan kamu sama Riza. Ya Allah, Sari, kamu tuh kenapa sih? Kamu lagi mikirin apa? Sampai nyebrang, sambil bengong. Kamu tenangin diri kamu. Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita sama aku. Aku lagi sedih, Mas. Aku dihianatin sama pacar aku. Padahal aku udah berkorban banyak untuk dia selama ini. Aku sampai pinjam uang ke kantor untuk bayar semua utang-utangnya dia. Dan sekarang aku gak tahu dia kemana, dia menghilang. Gak ada kabar. Bener-bener tega Mas sama aku. Aku benar-benar minta maaf sama kamu, Mas. Aku malu cerita ini semua ke kamu. Aku malu, aku masih belum bisa bayar utang-utang aku semua ke kamu, Mas. Sari, kamu itu wanita baik, lembut. Kamu harus bisa mendapatkan laki-laki yang baik juga. Yang lebih baik daripada mantan kamu. Dia cinta sama kamu dengan tulus. Laki-laki yang bisa setia, yang bisa menghargai kamu. Tapi aku benar-benar gak tahu lagi harus gimana, Mas. Aku gak tahu lagi apa aku bisa mencintai laki-laki lain selain Mas Riza. Biar waktu yang membantu kamu, Sari. Kamu pasti bisa melupakan dia. Percaya sama aku. Oke. Saya cek. Nggak bisa. Maaf ya. Gak apa-apa, Mas. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Mari. Mari. Hei, kita makan siang yuk. Ayo, Mas. Mau makan apa? Terserah kamu aja. Terserah. Masuk? Boleh. Makasih ya, Mas. Hati-hati. Assalamualaikum, Bapak. Sari masuk ya, Pak. Makasih ya, Mas. Udah nganterin aku pulang. Iya, sama. Sari, Bapak, siapa ini temennya? ini Mas Arfan, teman kerja Sari, Pak. Mas Arfan, ini Bapak. Arfan, Pak. Yudo. Ya, diajak masuk dulu. Masa di luar aja? Udah aja, Nisa. Alhamdulillah. Bapak tinggal masuk dulu ya. Kamu mau sholat isya dulu. Pak, boleh ikut salat isya bareng? Sari, ajak masuk. Ayo, silakan. Ayo masuk. Ayo, Mas. Silakan. Ayo. Papa, Mas. Pak, Baby, Sari, ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena sudah diundang untuk makan malam. Ini Kak Sari loh, Kak, yang masak. Katanya Kak Sari, ayam goreng makanan favorit Kakak ya? Aku nggak nyangka sih kamu masih ingat aku suka yang makan apa. Ya iyalah, aku masih ingat. Kan setiap kita pergi makan bareng, makanan yang paling sering kamu pesen itu kan ayam goreng. Iya sih. Ayah, kamu kenal sama anak saya udah berapa lama ya? Kalau kenal ya pas di kantor kerja bareng ini ya belum nyampe setahun sih Pak. Tapi kalau dekat itu kurang lebih 2-3 bulan ya. Dekat ini artinya pacaran kan? Tujuannya mau kemana ya? Kalau kira-kira akan mempermainkan anak saya, ya lebih baik jangan diterusin. Bapak, apaan sih? Begini Pak, saya memang suka dengan Sari. Tapi untuk mempermainkan Sari, kebetulan bukan karakter saya nggak akan mempermainkan Sari. Kalau memang cocok, saya akan langsung menikahi gadis yang saya suka. Bagus itu. Ngapain kan?
pacaran lama-lama sementara tidak ada ujungnya. Kalau Arfan setuju dengan kata-kata saya, kenapa nggak langsung nikah aja? Bapak, kok tiba-tiba ngomong kayak gitu, Pak? Lagian kenapa enggak sih, Kak? Aku lihat Kak Arfan baik kok orangnya. Makasih ya, Dik. Aku senang kamu mikirnya kayak gitu. Tapi kembali lagi, Pak. Kalau memang Sari mau, Bapak setuju dan mengizinkan, saya akan segera melamar anak Bapak. Kalau saya setuju, tapi keputusannya ada di anak saya. Karena Sari yang akan menikah dengan kamu. Sari? Nah, sama kamu. Riza! Akhirnya ya, Kak. Kakak bakal nikah juga sama Kak Arfan. Kakak pasti bahagia banget loh. Kak, ngapain sih? Masih nyimpen foto penipu ini? Ya kamu pikir semudah itu melupakan Riza? Kakak itu masih cinta sama dia. Ya kalau kakak masih cinta sama dia, ngapain kakak tuh terima tawaran untuk nikah sama Kak Arfan, Kak? Mungkin ini satu-satunya cara supaya kakak bisa cepat melupain Riza. Lagi pula kan kakak bisa berhenti kerja nanti karena penghasilannya Mas Arfan itu cukup besar. Jadi itu alasan kakak nikah sama Kak Arfan? Iya, Kak. Kak Arfan itu laki-laki yang baik. Kok kakak tega banget sih, Kak? Dia itu tulus cinta sama kakak. Dia itu calon imam yang baik buat kakak. Harusnya itu yang jadi alasan kakak nikah sama Kak Arfan. Cukup ya. Tahu apa sih kamu? Pacaran aja belum pernah. Mendingan sekarang kamu keluar dari kamar kakak. Karena kakak lagi pengen sendiri. Ayo Pak, ayo silakan. Terima kasih, Ibu. Jadi gimana nih Pak, rencana pernikahan anak-anak kita? Kalau saya pribadi sih kepinginnya 2-3 bulan ini segera dilaksanakan. Kalau saya ikut bagaimana anak-anak saja sih, Bu. Iya Bu, jadi fittingnya. Iya, saya tunggu di rumah nanti ya Bu. Terima kasih. Sar, Ngapain kamu kesini? aku tahu kamu benci sama aku. Aku bener-bener ngaku salah sama kamu. Setelah sekian lama kamu ninggalin aku, terus sekarang kamu cari-cari aku lagi. Sekian lama aku nyari-nyari kamu. Aku datang ke kontrakan kamu, tapi kamu udah pindah dan kamu nggak bilang-bilang. Aku telepon kamu nggak pernah diangkat. Terus sekarang kamu tiba-tiba datang dan minta maaf sama aku gitu. Iya, Sar, tapi aku bener-bener nyesal sekarang. Aku nyesal. Aku udah ditipu sama cewek itu. Kasih aku satu kesempatan lagi, Sar. Aku mau memperbaiki hubungan kita. Kita mulai dari awal ya. Aku udah mau nikah. Kamu mau nikah sama siapa? Bukan urusan kamu. Sar, aku mohon sama kamu, Sar. Kasih kesempatan buat aku, Sar. Aku masih cinta sama kamu. Kamu juga kan masih cinta sama aku? Basi kalau cuma ngomong doang. Emangnya kamu bisa nikahin aku? Sar! Percuma aku mengharapkan kamu. Karena kamu gak akan mau menikahi aku. Sementara di hadapanku ada Mas Arfan yang akan menikahiku. Nah, ayo. Kamu kenapa? Iya, Kak. Kakak kenapa? Ayo. Ayo, Kak. Bagaimana? Sudah siap? Insya Allah. Silakan. Ananda Arfan bin Imam Samudro, engkau aku nikahkan dan kawinkan dengan putri kandungku dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sari Humaira binti Yudo Pratomo dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Bagaimana? Saksi? Sah? Sah! Kenapa kamu datang ke sini? Kenapa kamu bikin aku berat melangkah? Tapi aku nggak boleh pergi dari sini. Aku nggak mau membuat bapak aku malu. Sayang, aku tuh seneng banget. Akhirnya kita jadi suami istri hari ini. Aku janji, aku akan bahagiain kamu seumur hidup aku. Aku lagi nggak enak badan mas. Kayak mau flu gitu. Mau aku ambilin obat ya? Nggak usah. Aku mau istirahat aja di kamar sebelah. Takut nularin kamu. Nggak apa-apa, tidur di kamar aja. Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Aku tidur di kamar sebelah aja, biar aku tidurnya lebih. Kalau emang kamu mau gitu ya nggak apa-apa. Yang penting kamu istirahat. Selamat istirahat. Selamat istirahat mas. Iya, aku lagi makan di luar mas. Silakan, Mbak. Oh ya, makasih ya mbak. Saya.
Aku nggak tahan lihat kamu seperti ini. Sekarang kamu udah nikah. Hati aku hancur. Nyesel udah ngelepas kamu. Kamu itu mau ngapain sih nemuin aku lagi? Kamu kan udah pilih perempuan itu. Terus sekarang mau ngapain lagi datang ke aku? Aku juga udah nikah. Sayang, aku bener-bener nyesal. Tapi aku bingung, aku nggak tahu harus ngapain. Yang jelas, aku nggak mau kehilangan kamu. Aku selalu pengen sama-sama kamu terus. Aku akan tunggu kamu sampai kita bisa sama-sama lagi. Aku nggak mungkin kecewain bapakku. Pokoknya aku akan tunggu sampai kita bisa sama-sama lagi, Sari. Aku cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu. Sayang, makasih ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Masak apa ini? Ini aku udah masakin buat kamu. Wow. Kamu mau kemana? Nggak makan sama aku? Aku mau ke kamar mandi. Kamu makan sendiri dulu ya, Mas. Iya orangnya. Sini lo. Bang, apa ini, Bang? Lo mau bayar utang nggak lo sekarang? Udah hentikan, ada apa sih ini? Saya bayar nanti, Bang. Berapa utangnya dia biar saya yang bayar? 2 juta. Saya ada uang cash gini. Sisanya besok saya bayar. Kalau besok nggak dilunasi, tamat lo wayat lo. Oh, sayang. Cabut. Kenapa sih kamu nggak pernah berubah? Hutang apa lagi ini, sayang? Aku minta maaf sama kamu. Aku terpaksa ngelakuin ini semua. Ibu aku sakit parah di bang. Seminggu harus 2 kali cuci darah. Makanya aku terpaksa ngutang kemana-mana. Sayang, kenapa kamu nggak bilang sama aku? Kan aku bisa nolongin kalau buat ibu kamu. Enggak. Aku nggak mau ngelibatin kamu. Aku juga nggak mau kamu nanti ngecap aku tuh cuma manfaatin kamu aja. Ini masalah aku, biar aku yang nyelesain masalahku ya. Gak apa-apa. Kalau untuk ibu kamu, aku bisa bantu. Sayang, makasih banget ya. Kamu udah mau nolongin aku, mau bantuin aku. Aku beruntung banget punya kamu, sayang. Sama-sama, sayang. Ini kopi buat kamu, Mas. Makasih. Kan kamu capek pulang kerja, pasti kan pengen minum kopi kan? Mas, Ya? aku boleh minta uang 10 juta nggak? 10 juta? Banyak. Buat apa? Khusus menjahit, Mas. Aku mau buka usaha. Kalau aku di rumah kan nggak ngapa-ngapain, bosen juga, Mas. Bagus. Aku dukung. Nanti aku kasih uang ya. Akhirnya. Sayang. Mas, aku lagi datang bulan, sakit banget perut aku. Aku tidur duluan ya. Sayang, aku senang banget deh kita bisa berduaan lagi kayak gini. Sari, Kak Sari. Tiwi, Ngapain sih Kak dekat-dekat sama penipu ini? Kakak itu udah punya suami. Dan kamu tuh harus sadar, kamu jangan deketin kakakku aja ya. Kayak kamu itu laki-laki penipu. Aku sama Sari itu saling cinta. Oh, apa jangan-jangan kamu deketin kakak aku karena kamu punya niat gak baik kan? Ya ngaku kamu. Tiwi, cukup. Apaan sih kamu marah-marah kayak gini? Kamu jangan ikut campur urusan kakak ya. Kakak tuh keterlaluan banget sih Kak. Kakak itu udah jadi istri orang Kak. Kalau Kak Arfan tahu ternyata istrinya kayak gini, dia pasti bakal hancur banget. Dan aku gak akan biarin ini. Aku bakalan aduin ini ke Bang. Tiwi, jangan. Stop. Tiwi. Mas, aku harus kejar Tiwi. Tiwi. Apa sih Kak? Kakak mohon, jangan bilang bapak. Kak ini tuh udah gak bener Kak. Riza itu sudah berubah. Dia udah minta maaf sama kakak dan dia udah menyesali semua perbuatannya. Tapi kakak tuh udah jadi istri orang Kak. Kak Arfan tuh kurang apa sih buat kakak? Ya tapi kakak nggak cinta sama Mas Arfan. Ya kalau kakak gak cinta sama Kak Arfan ya udah Kak pisah aja kan. Gak usah main belakang sama penipu itu. Setelah ini kakak minta pisah sama Mas Arfan. Tapi nggak sekarang. Tolong, kasih kakak kesempatan untuk menyelesaikan urusan rumah tangga kakak ini. Walaupun kamu adik kakak. Kamu nggak berhak ikut campur urusan kakak ini. Jadi kakak serius mau pisah sama Kak Arfan demi penipu itu, iya Kak? Kakak tuh terlalu dibutakan Kak sama cinta. Aku yakin suatu hari nanti kakak bakal nyesel sama pilihan kakak ini. Dewi! Kakak sekarang ke rumah sakit ya Kak. Bapak serangan jantung Kak. Bapak kena serangan jantung. Keburuan ya Kak ke rumah sakit. Yaudah, kakak segera kesana. Sebentar. Bapak masuk rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Bapak kena serangan jantung sekarang di rumah sakit. Tolong berikan perawatan terbaik untuk mertua saya, dok. Baik, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Saya tinggal dulu ya. Dek, kamu harus kuat ya. Bapak pasti sembuh. Sayang, Iya, Mas. aku tinggal ke kantor dulu ya. Kamu kabarin aku update kondisi Bapak ya. Iya, Mas.
Kamu hati-hati di jalan ya. Kabarin aku ya. Mas Riza datang ke rumah sakit. Aku aja ketemu di kantin aja deh. Gawat kalau Tiwi sampai lihat Mas Riza di sini. Sayang. Sayang. Makasih ya kamu udah datang ke sini. Gimana kondisi bapak kamu, sayang? Kondisi Bapak, kata dokter, kritisnya udah lewat. Pasti kondisinya tetap harus dipantau sampai stabil. Ya udah, kamu tenang aja ya. Kamu gak usah khawatir. Kami sabar ya, sayang. Iya sayang, aku pasti selalu sabar, aku pasti selalu kuat. Yang penting kamu selalu ada di samping aku. Makasih ya kamu udah perhatian sama Bapak. Yalah sayang, harus dong. Kan bapak kamu suatu saat bakal jadi mertua aku. Aku minta maaf ya, aku gak bisa nemenin kamu. Soalnya aku harus cepat-cepat pulang ke Bandung. Ibu aku tuh sakitnya makin parah sekarang. Yang bikin tambah sedih sekarang, aku tuh gak punya uang buat biaya pengobatan ibu. Ya udah kalau gitu kamu harus pulang ke Bandung secepatnya. Kamu harus temuin ibu kamu ya. Kamu kasih tahu aku berapa biaya untuk pengobatan ibu kamu. Ya ampun sayang, kamu ini emang calon istri aku yang paling baik. Makasih banget ya. Sama-sama sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Bapak gimana? Keadaan Bapak mulai membaik. Malam ini Tiwi yang lagi jagain Bapak Mas. Moga-moga Bapak lekas sembuh ya. Biar cepat pulang juga. Kesian di rumah sakit kelamaan. Iya Mas, aku boleh minta uang bulanan nggak? Kemarin udah habis. Ini baru tengah bulan loh sayang. Aku penasaran, aku khawatir. Soalnya udah 3 bulan ini kamu selalu minta uang tambahan sama aku. Memangnya ada kebutuhan kamu yang aku nggak tahu? Maksud kamu ngomong kayak gitu apa ya Mas? Kamu mau bilang aku itu istri yang boros, yang nggak pinter ngatur uang, yang bisanya cuma foya-foya doang gitu? Aku nggak ngomong kayak gitu sayang, aku cuma nanya. Sekarang kamu coba hitung sendiri aja Mas. Emangnya cukup 5 juta itu untuk keperluan rumah, belanja bulanan, bantuin Bapak? Belum lagi uang kuliahnya dan jajannya Tiwi. Ya aku kalau nggak minta sama kamu, aku minta sama siapa lagi Mas? Kalau kamu mulai hitung-hitungan kayak gini dan nggak ikhlas, ya aku balik lagi aja kerja. Aku nggak mau lagi bergantung terus sama kamu. Sayang, boleh kita ngobrol sambil duduk? Aku minta maaf, aku nggak nuduh kamu, aku nggak maksud apa-apa. Aku cuma nanya, kalau masalah bantuin Bapak, Tiwi, aku ikhlas. Mereka keluarga aku juga sekarang. Tapi kalau memang kamu banyak kebutuhan yang aku nggak tahu, kamu pegang ATM aku. Takutnya darurat, kamu bisa langsung ambil aja, nggak perlu minta sama aku. Aku boleh minta ATM? Terima kasih sayang. Sayang, kamu masih lama pulangnya? Kamu bakalan lama ya di sana? Belum tahu sayang, tergantung kondisi ibu. Kamu doain aja ya, biar ibu cepat membaik. Iya sayang, aku pasti doain supaya ibu kamu cepat sehat lagi. Dan setelah ini, aku juga mau minta pisah sama Mas Arfan. Aku bener-bener udah gak tahan hidup sama dia lagi sayang. Lagi aku, tiap hari rasanya dada aku tuh pengen meledak gara-gara cemburu. Pokoknya secepatnya kita harus menikah ini. Iya sayang, aku tadi udah transfer 25 juta dari tabungan aku ke rekening kamu. Mudah-mudahan itu cukup buat biaya pengobatan ibu kamu. Sayang, makasih banget ya sayang ya. Kamu tuh emang bener-bener penyelamat buat hidup aku sayang. Sama-sama sayang, aku senang bisa bantuin kamu. Makasih ya. Kamu udah sampai Bandung. Kok chatnya centang 1 sih? Coba aku telepon deh. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Tumben Riza handphonenya sampai nggak aktif kayak gini. Kemana ya dia? Semoga Riza nggak kenapa-napa. Sari, kamu lagi mikirin apa nak? Enggak Pak, Sari lagi nggak mikirin apa-apa. Ayolah, cerita sama Bapak. Kamu lagi bertengkar sama suamimu? Enggak kok Pak, Sari sama Mas Arfan baik-baik aja. Syukur Alhamdulillah. Kalau kamu rukun-rukun aja. Arfan itu anak baik. Dia suami yang baik. Kamu jaga dia, jangan kau sia-siakan ya. Iya Pak. Ini Mas tehnya. Makasih. Kok chatnya masih centang 1 aja sih dari semalam? Aku harus hubungi Riza kemana? Apa mungkin terjadi sesuatu sama ibunya? Atau jangan-jangan Riza kecelakaan? Kenapa? Nggak apa-apa Mas. Aku mau ke pasar dulu ya Mas. Mau ngambil ayam potong pesenanku di langganan. Lupa. Jam berapa biar aku antar? Nggak usah Mas. Aku cuma sebentar kok, nanti siang udah pulang. Oke.
Aku harus susul Riza ke Bandung. Aku mau pastiin dia baik-baik aja. Sari masih belum menghubungi kamu lagi, Van. Ini dari tadi di telepon, di chat, belum diangkat sama dibalas, Pak. Kamu yakin kalau dia cuma izin sama kamu mau ke pasar aja? Tadi sih ngomong gitu, Pak. Ke pasar mau beli ayam habis itu langsung pulang. Ya Allah, Kak Sari kemana sih sampai nggak bisa dihubungin? Ini sekarang handphonenya Sari malah nggak aktif. Ya Allah, jangan-jangan terjadi sesuatu sama Sari. Nah, biar Bapak nggak terlalu khawatir, Arfan cari Sari ya. Kakak nanti kalau udah ketemu sama Kak Sari kabarin aku ya. Iya, terima kasih ya, Nak. Iya deh. Kon berangkat, Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Nafan. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya sama Sari. Ya Allah. Ayo Pak istirahat dulu. Iya, Nak. Pak, saya tahu ini belum 24 jam semenjak istri saya pergi. Tapi saya mohon sekali, tetap dilakukan pencarian terhadap istri saya, Pak. Soalnya nggak biasanya istri saya nggak ngabarin atau nggak bisa dihubungin kayak sekarang. Saya khawatir terjadi hal yang buruk terhadap dia, Pak. Pak Arfan tenang saja. Kami akan mencari Bu Sari secepatnya, berdasarkan petunjuk yang Bapak berikan tadi. Saya harap saya segera dapat kabar soal perkembangan pencarian istri saya. Sama-sama, Pak. Saya permisi, Pak. Bang, tahu jalan ke Muning nggak? Oh, jalan ke Muning. Ini nih depan Neng. Oh ya udah, saya stop di situ ya. Ini depan Neng. Permisi, Mbak. Sempat lihat istri saya di sini nggak? Di sini banyak orang ramai, jadi saya nggak lihat. Oh. Jalan ke Muning nomor 15. Benar alamatnya. Siapa yang nikahan? Riza! Jadi begini kelakuan kamu di belakang aku. Kamu itu benar-benar laki-laki pembohong. Penipu kamu, laki-laki kurang ajar. Kamu gak tahu diri, kamu tidak deketin aku. Saya kamu apa-apaan sih? Kamu tuh bikin aku malu aja. Kamu itu udah gak punya malu, Riza. Kamu selama ini minta-minta duit aku. Kamu bilang buat ibu kamu sakit, tapi ternyata kamu pakai uang aku untuk nikah sama perempuan ini. Cukup. Kamu tuh jangan keterlaluan. Pergi dari sini. Atau saya kamu dari sini. Aku gak mau. Biarin semua orang di sini tahu kalau kamu itu manusia rendahan dan kamu kurang ajar. Sari, itu aku panggilin kamu polisi. Mau. Aku gak takut. Silakan. Kamu harusnya yang aku laporin ke polisi karena kamu udah nipu aku habis-habisan. Bilangnya kamu cinta. Kamu gak mau kehilangan, tapi ternyata apa? Cuma demi... Cukup. Lepasin aku. Allah, kenapa belum ada kabar dari polisi ya? Sebenarnya kamu di mana, Sari? Ya Allah. Udah ada kabar dari polisi tentang Sari? Belum ada, Ma. Aku khawatir Sari kenapa-napa. Insya Allah, Sari nggak akan kenapa-kenapa. Allah pasti melindungi Sari. Kita berdoa bersama ya, Nak ya. Iya, Ma. Gimana kalau ternyata Kak Sari kecelakaan atau jangan-jangan diculik sama orang? Intiwi, Nak. Jangan ngomong begitu. Doain aja yang baik-baik supaya tidak terjadi apa-apa sama Kak Sari. Ya, halo. Di Bandung. Kalau lokasi persis sudah tahu, Pak. Saya tunggu perkembangannya, Pak ya. Terima kasih. Nafan, Sari ada di Bandung? Iya, Pak. Laporan dari polisi, handphone Sari terakhir aktif itu di Bandung. Ini sekarang polisi lagi koordinasi untuk mencari Sari di sana. Kak Sari ngapain ke Bandung? Halo? Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Apa? Kak Sari ditahan di kantor polisi Bandung. Kamu gak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Ada luka? Kamu beneran nggak apa-apa kan? Kita semua khawatir loh sama kamu. Mohon izin, Pak. Maaf, anak saya ditangkap. Salah apa ya, Pak? Begini, Pak. Saudara Sari kami tahan berdasarkan laporan dari Saudara Rija. Dia mengatakan kalau Sari telah membuat keributan di acara pestanya. Setelah dilakukan pemeriksaan, Saudara Sari mengakui perbuatannya. Dia kesal terhadap korban, ternyata korban itu adalah mantan pacar. Jadi kamu pergi ke Bandung hanya untuk membatalkan pernikahan mantan pacar. Ternyata kamu bohong sama aku. Maafin aku, Mas. Udah, kita
keluar dari sini. Kamu gak perlu ngurusin perempuan seperti ini. Arfan. Mas Arfan tunggu Mas. Mas Arfan, aku minta maaf sama Mas. Aku benar-benar nyesel udah ngecewain Mas Arfan. Munafik kamu. Gak usah nangis. Arfan ini benar-benar cinta sama kamu. Dia tuh tulus sama kamu. Kamu tahu nggak? Kamu menikah sama Arfan, kamu masih punya hutang sama saya. Sekarang berani-beraninya kamu berbuat seperti ini sama Arfan. Maafin aku, Bu. Ibu, saya minta maaf sama Ibu. Kita pulang dari sini. Mas Arfan, minta maaf, Mas. Jangan pernah sentuh anak saya. Ma, aku ngerti Mama emosi, Mama marah. Tapi Sari masih istri aku, Ma. Aku masih punya tanggung jawab sama Sari. Gak usah naif kamu. Buat apa kamu mempertahankan perempuan seperti ini? Jelas-jelas dia mengkhianati kamu. Buat apa? Kita pergi dari sini. Mas Arfan. Jadi kamu ke Bandung untuk menemui pacar kamu itu? Mantan pacar kamu? Iya. Kamu tega tinggalin suami kamu. Bapak, Sari minta ampun sama Bapak. Sari minta maaf, Pak. Kamu sudah mencoreng nama Bapak. Sari tahu Sari salah. Sari, Bapak masih menganggap Sari anak Bapak kan, Pak? Pak! Kak, maaf Kak. Dewi, tunggu, jangan tinggalin Kak. Bapak! Bapak! Maafin Sari, Pak! Bapak! Jangan pernah injakkan kaki kamu ke rumah ini lagi. Pergi kamu dari sini. Ibu, Sari mohon. Sari minta maaf sama Ibu. Sari ngaku Sari salah, Bu. Sari benar-benar nyesel udah mengkhianati Mas Arfan. Arfan itu laki-laki yang baik. Dia setia. Saya selalu mengajarkan Arfan untuk jadi laki-laki yang selalu menghormati wanita. Tapi sayang, dia punya istri murahan seperti kamu. Bu, Sari mohon. Maafin Sari, Bu. Sari minta maaf. Sari sadar Sari salah. Tolong terima Sari lagi. Sari, Bu. Ah! Buka pintunya, Bu. Ibu! 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 Ibu, maafin Sari, Ibu! Ibu! Aku gak nyangka pernikahan kita akan berakhir seperti ini. Assalamualaikum, Bapak. Tolong bukain pintunya, Tiwi. Aku udah gak dibolehin sama Bapak untuk kakak masuk ke dalam rumah. Terus kakak harus kemana? Kakak gak tahu lagi harus kemana. Kakak juga udah diusir sama Ibu Retno. Bilang Bapak bukain pintunya. Deh, tolong kakak. Sekarang kakak ngerti kan kenapa aku selalu ngarang kakak untuk ketemu sama penipu itu? Karena aku tahu ini bakal terjadi. Sekarang kakak nyesel kan? Udah kehilangan segalanya. Terus kakak harus gimana, Deh? Gimana caranya supaya Bapak mau maafin kakak lagi? Aku nggak tahu, Kak. Bapak tuh udah kecewa banget sama kakak. Maaf, Kak. Untuk kali ini aku nggak bisa bantu. Bapak! Deh! 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 Bila mungkin ada luka. Aku udah mengecewakan hati orang-orang yang udah tulus menyayangiku. Hukuman ini memang kuasa aku dapatkan. Ini memang salah aku. Semua salah kamu, Sari! Ya, terima kasih. Aku kangen banget sama Bapak dan Tiwi. Mas Arfan, gimana ya kabarnya sekarang? Sepertinya Bapak udah gak akan pernah maafin aku lagi. Sudah lama aku lupa kepadamu. Sudah lama aku tidak melaksanakan kewajiban aku sebagai hamba-Mu. Apa Mbak baik-baik aja? Mbak yang sabar ya.
Setiap orang pasti akan diberi ujian oleh Allah. Yang penting Mbak yakin kalau Allah pasti sudah siapin jalan keluarnya. Tapi saya nggak tahu apakah Allah itu masih mau memaafkan saya. Memangnya kesalahan apa yang sudah Mbak lakukan? Sementara ayah saya saja tidak mau memaafkan saya. Saya udah ngecewain bapak saya, adik saya, ibu mertua saya, dan suami saya, Ustazah. Saya dengan bodohnya mengejar cinta mantan pacar saya. Dan ternyata dia itu adalah laki-laki yang tidak benar. Dia hanya menipu saya sampai saya hancur dan kehilangan segalanya, Ustazah. Apakah saya masih bisa dimaafkan, Ustazah? Allah itu maha penyayang. Dan dia pasti akan mengampuni dosa-dosa hambanya selama hambanya mau bertobat. Sekarang sebaiknya Mbak ambil air wudhu dan Mbak sholat ya. Mbak berdoa dan meminta ampun sama Allah. Tapi saya nggak pernah sholat, Ustazah. Apakah Allah masih mau mendengar doa-doa saya, Ustazah? Allah pasti senang dan selalu menyambut hambanya yang datang dengan kerendahan hati serta memohon ampun. Ya Allah, Engkaulah sang maha pengampun. Ampunilah segala dosa dan kesilapanku, ya Allah. Aku benar-benar menyesal. Aku benar-benar menyesal telah menyia-nyiakan semua kebahagiaan yang Kau berikan, ya Allah. Tolong lembutkan hati Bapak, Tiwi, Mas Arfan, dan Ibu Retno, supaya mereka mau memaafkan aku lagi. Kamu udah uruskan surat perpisahan kamu? Mama mau secepatnya kamu berpisah. Udah, Ma. Besok aku langsung antar sendiri ke Sari. Kenapa mesti kamu? Kan ada kurir. Gak usah repot-repot. Sari masih istri aku. Izinin aku nyelesain tanggung jawab sebagai seorang suami. Terserah. Tapi nggak ada kata-kata luluh. Camkan itu. Bagus-bagus. Alhamdulillah, semoga besok Mbak datang lagi ya sini ya. Mas Arfan, Aku nggak ganggu kamu kan? Aku cuma mau nganterin ini. makasih ya Mas. Kamu udah mau nganterin surat ini langsung ke aku. Aku tahu kamu udah bosan banget pasti dengarnya. Sekali lagi aku mau minta maaf karena aku udah jadiin kamu pelarian, udah nyakitin hati kamu, melukain hati kamu sedalam ini, Mas. Setelah ini aku akan tanda tangani surat pisah kita dan aku akan segera ganti uang kamu dan ini. Masalah itu kamu nggak usah pikirin. Aku udah ikhlas. Anggap aja lunas. Jangan, Mas. Aku akan tetap ganti uang kamu. Tapi ya kasih aku waktu. Sari, aku nggak dengar. Nggak perlu kamu pikirin. Kami ikhlas. Tapi alasannya apa, Mas? Kenapa sih kamu selalu baik ini sama aku? Karena aku cinta sama kamu. Mungkin juga aku ngerasa salah memaksakan perasaan aku ke wanita yang belum sembuh luka dari masa lalunya. Harusnya aku kasih kamu waktu. Tapi aku yang salah, Mas. Aku yang udah terburu-buru jadikan kamu pelarian aku. Dan orang kayak kamu itu nggak pantas mendapat perlakuan seperti itu, Mas. Aku tuh malu banget. Aku benar-benar minta maaf sama kamu, Mas. Ya udah, nggak usah diomongin. Kau udah kejadian. Kalau kamu udah tanda tangan, kamu kirimnya pakai kurir aja juga nggak apa-apa kok. Aku nggak ingin kita pisah, Mas. Aku masih ingin mempertahankan pernikahan kita, Mas. Bukan karena aku udah ditinggal sama semua keluarga aku dan aku jadi sendirian, enggak. Tapi aku baru sadar kalau kamu adalah orang yang paling tulus mencintai aku, Mas. Sari, aku... Kalau kamu masih mau kasih kesempatan aku yang kedua, aku janji akan berusaha menjadi istri yang terbaik. Kamu gak perlu sampai ngomong kayak gini. Gak ada yang perlu disesalin. Aku sekarang juga luka. Aku belum bisa kasih jawaban. Kak Sari! Kak! Ya? Kak Sari! Kok bisa datang ke tempat kakak kenapa? Kak Arfan, Kak! Kak Arfan kecelakaan, Kak! Dan sekarang dia di rumah sakit. Terus gimana keadaannya? Aku nggak tahu, Kak. Ayo, Kak, kita ke rumah sakit, Kak. Tolong jangan usir saya, Bu. Saya cuma mau tahu keadaannya Mas Arfan. Saya benar-benar khawatir dengar kabar dia kecelakaan. Gak usah sok peduli kamu sama anak saya. Dok, gimana dok? Apa ibu dan keluarga ada yang bergolongan darah O negatif? Golongan darah saya O negatif, Dok. Ambil darah saya sekarang. Ayo segera ikut saya. Pasien sudah banyak kehilangan darah. Tekanan darah ibu rendah ya. Itu berarti Anda belum bisa mendonorkan darah Anda. Jangan, Dok. Tolong ambil darah saya sekarang, Dok. Apapun yang terjadi sama saya nanti, saya nggak peduli. Yang penting suami saya selamat, Dok. Tolong, Bu. Bagaimana kondisi Mas Arfan, Bu? Mas Arfan baik-baik aja kan, Bu? Nggak tahu. Belum ada kabar dari dokter. Sari! Sari, ya Allah! Pak! Tolong, Pak! Ya Allah! Suster! Suster, tolong, sus!
Mas Arfan. Mas Arfan, gimana keadaannya, Mas? Kamu baik-baik aja? Suami ibu sudah melewati masa kritisnya. Itu suami ibu. Suami saya belum sadar juga. Belum, Bu. Tapi saat ini keadaannya sudah mulai membaik. Saya tinggal dulu ya, Bu. Baik, Dok. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah selamatkan suamiku. Kok aku sekamar sama suamiku? Saya yang mengizinkan. Ibu. Bapak. Ibu tahu kalau kamu minta kesempatan kedua sama Arfan. Tadinya ibu berpikir kalau kamu nggak pantas untuk mendapatkan kesempatan kedua. Lihat kamu serius menolong Arfan, ibu jadi berubah pikiran. Bu, saya baru sadar Mas Arfan itu adalah anugerah terindah yang Allah berikan untuk saya, Bu. Saya ingin jadi istri yang terbaik untuk Mas Arfan. Biar Arfan yang memutuskan semuanya. Arfan. Mas Arfan, kamu udah sadar, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ma, Juga nak. Sari kenapa dirawat di sini? Sari sakit, Ma. Sari yang udah nolongin kamu. Sari yang sudah mendonorkan darahnya buat kamu. Dia menyelamatkan kamu, nak. Makasih. Mas, Allah itu maha baik ya. Aku bersyukur sekali Allah itu mengabulkan semua doa-doa aku, semua permintaan aku. Aku sangat berterima kasih karena Allah telah memberikan kesempatan bisa bersama kembali, Mas. Aku berjanji, aku akan terus berbakti dan mencintai kamu sampai akhir nanti. Semoga Allah selalu melindungi keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Begitulah takdir ya, Mas. Terkadang Allah itu memberikan jodoh, bukanlah orang yang kita mau. Allah memberikan kita jodoh, seseorang yang memang baik untuk kita. Cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Alhamdulillah udah azan maghrib, Mas. Ayo kita sholat. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini, lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Berlabuh dalam kehancuran.